Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya bahwa Heru Budi ya, kemacetan di Jakarta berkurang setelah ibu kota pindah ke IKN. Ada apa begitu kan? Bukankah di mana-mana itu terjadi kemacetan begitu kan? Walaupun ganti presiden ini dan itu kayak begitu kan? Apalagi ya sekelas ibu kota ya pasti akan ada kemacetan begitu kan? Orang akan berbondong-bondong, orang yang di desa akan berbondong-bondong ke kota, apalagi di IKN itu ya ibu kota pindah ke sana begitu kan? Jadi saya rasa ya Pak Heru mengatakan seperti itu sebenarnya nggak salah, tapi menurut saya pribadi di mana-mana itu ada kemacetan, apalagi di tangan Pak Heru begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Heru Budi, kemacetan di Jakarta berkurang setelah ibu kota pindah ke IKN. Catat penting nih. Tapi menurut saya pribadi ya di mana-mana itu kemacetan itu sangat luar biasa begitu kan. Ya apalagi di berbagai daerah begitu. Jakarta lebih maju kalau gubernurnya punya mental pejuang, bukan ayam sayur. Ini pernyataan terbodoh dan tak punya nilai dari seorang pejabat giveaway gini kan. Ini dari apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Rasa lapar hilang kalau makan, baju kotor bersih kalau dicuci ya. Model beginian kalau bisa ya PJ gubernur hancur. Ya sebenarnya ya program-program Anies banyak ya di otak-atik begitu kan. Akhirnya diklaim begitu. Jakarta akan lebih maju kalau Heru Budi mundur. Ya seperti itu begitu kan. Pada hakikatnya tahu sendiri siapa Heru Budi begitu kan. Orang masyarakat di Indonesia tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Bahkan dari partai PDIP sendiri ada kemunduran di Jakarta ya. Bahkan yang disanjung itu daerah Ahok dan daerah Pak Jokowi. Di mana letak logikanya begitu kan. Ini banjir di Jakarta akan berkurang drastis setelah tidak ada hujan dan kiriman air dari Bogor. Ini sangat ilmiah. IKN tetap seperti biasanya, Jakarta tetap macet. Sebenarnya mengurangi kemacetan sangat mudah buat pemerintah pusat. Hanya masalah bila kemacetan hilang akan bumerang buat pemerintah, pemasukan pajak hilang, pengangguran tinggi, kejahatan meningkat. Ini manyutnya Jakarta dibikin samraut lagi dan ancur-ancur bila bisa pindah IKN apa gimana. Ya saya rasa ya pindah IKN tidak menjadi masalah. Tetapi orang akan berpikir bahwa ibu kota itu adalah ibu kota di DKI begitu, bukan di IKN lagi kan. Kan orang akan berspekulasi itu begitu. Tapi walaupun diganti, maksudnya bisa pindah ke situ IKN ya tidak menjadi masalah begitu. Bahkan ya ibu kotanya di mana kan itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ini sama seperti junjungannya, macet dan banjir gampang diatasi kalau jadi presiden. Banyak sekali yang mengkritik mereka ternyata begitu kan. Ya memang ya orang-orang seperti Heru ini kan sudah tahu sebenarnya publik seperti apa begitu kan. Orang-orang yang tidak bekerja seperti ini terus kemudian hanya mengklaim sana sini begitu kan, mengotak-atik program Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Jadi muncul spekulasi di masyarakat, orang akan berpikir seperti itu begitu. Penyebab kemacetan di Jakarta karena banyaknya kendaraan berplat B yang melintas. Pak Jokowi tanpa penelitian aja sudah bisa mengatakan kemacetan di Jakarta akan mudah diatasi kalau jadi presiden, dan itu dikatakan 9 tahun yang lalu. 2 periode kan sampai begitu-itu aja begitu kan. Jadi artinya jangan itulah bahwa di DKI Jakarta memang penduduknya memang sangat luar biasa ya di satu sisi. Bahkan menurut saya pribadi ya kemacetan itu pasti ada di mana-mana begitu. Bagaimana tidak macet? Orang anaknya, ibunya, bapaknya punya sepeda motor semua kok kan begitu logika kita begitu. Tapi bisa diatasi sebenarnya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya. Ini Heru Budi ya, kemacetan di Jakarta berkurang setelah ibu kota pindah ke IKN. Ada apa begitu? Ini kan sangat menarik juga kalau kita amati betul begitu. Dikutip dari Tempo ya, Jakarta, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono punya jawaban untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, yakni dengan ibu kota di negara Kalimantan ya Timur ya
Menurut Heru, kemacetan di Jakarta akan banyak berkurang bila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Paling yang pindah kan bukan orangnya, bukan masyarakatnya yang pindah, tapi kantornya begitu kan. Tapi tidak seberapa orang yang akan pindah ke sana, kan begitu logika kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya para pejabat-pejabat di sana hanya para pejabat yang pindah ke situ begitu, bukan masyarakatnya secara keseluruhan begitu kan. Mungkin berkurang, saya tidak tahu berkurang berapa, kata Heru di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara ya Kamis 9 Februari 2023. Heru belum menyebutkan perkiraan atau proyek persentase yakni pengurangan kemacetan di Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota dan NKN di Kalimantan mulai berjalan. Bahkan menurut dia ya perlu penelitian komprehensif untuk mengetahui pengaruh pindahnya ibu kota ke Kalimantan ya khususnya terkait kemacetan. Itu perlu penelitian. Kalau pusat statistik BPS ya statistik BPS ya pada program itu silahkan diteliti. Bahkan meski di Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara, Heru Budi ekonomi Jakarta akan tetap bergeliat. Alasannya infrastruktur di Jakarta sudah matang, tetap akan menjadi daya tarik untuk investasi. Bahkan, tapi namanya DKI infrastruktur sudah jadi, walaupun sudah pindah IKN pasti ada pembangkit ekonomi baru. Dengan begitu juga memperkirakan Jakarta masih tetap ada macet namun dengan tingkat yang sudah berkurang. Dan bahkan ini tahun 2022 lalu, Polda Metro Jaya menyebutkan tingkat kemacetan pada kuartal pertama 2022 telah mencapai sekitar 48%. Bahkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Osman memperkirakan indeks kemacetan di Jakarta ya saat ini diperkirakan sudah mencapai 50% seiring terjadinya pandemi COVID-19 dan cabutnya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bahkan ya ada pun jumlah kendaraan yang lalu lalang ya di DKI Jakarta lanjut dia diperkirakan mencapai 22 juta unit per hari. Dan bahkan PPKM sudah dicabut mendorong mobilitas masyarakat. Walaupun ya pada hakikatnya COVID-19 ada ya masih berlalu, cuma ada sesuatu yang kita catat begitu kan. Ada PPKM yang dicabut, tetapi mampukah Pak Heru akan membangkitkan ekonomi ini begitu yang ada di Jakarta begitu kan? Padahal di era Anies Baswedan COVID-19 ya itu masih stabil begitu kan. Tetapi kalau sudah PPKM sudah dicabut begitu artinya ya tanggung jawab sebagai PJ Gubernur ya harus benar-benar dilaksanakan begitu kan. Tidak hanya sana sini begitu. Saya kira bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Heru Budi belum kelihatan kerjanya begitu kan. Kemaksimalan kerjanya dan prestasinya apa belum kelihatan sama sekali begitu. Ya kecuali meneruskan program Anies Baswedan lalu kemudian gunting pita di situ, lah maka kemudian akan ketahuan prestasinya siapa. Kan begitu logika kita begitu. Banyak yang sudah digunting pita oleh Pak Heru tapi semuanya itu adalah karya Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.